Perkenalkan, nama saya Iwan Budi Harta, nomor absen 14 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari materi trigonometri. Kita akan membahas tentang ukuran sudut dan perbandingan trigonometri, yaitu sudut dan ukuran sudut. Pada ukuran sudut, kita akan membahas satuan derajat, satuan radian, dan hubungan satuan derajat dan satuan radian. Sebelum itu, saya akan membahas pengertian trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. 1. Ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Sudut. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal atau initial site ke sisi akhir atau terminal site. Selain itu, putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Arah putaran untuk membentuk sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal. Untuk memudahkannya, mari kita cermati deskripsi berikut ini. Yang A, sudut bertanda positif, sedangkan yang B, sudut bertanda negatif. Sudut standar atau baku adalah sudut sisi awal suatu garis berhimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius itu. Sudut pembatas kuadran adalah sudut sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Lambang atau simbol sudut lazimnya digunakan huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan theta. Dan juga digunakan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Sudut-sudut koterminal adalah dua sudut standar, memiliki sisi-sisi akhir atau terminal site yang berhimpit. Jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa atau sudut standar, maka sudut beta disebut sebagai sudut koterminal, sehingga alfa tambah beta sama dengan 360 derajat. Maka gambarnya dapat dilihat di bawah ini. Yang A, sudut standar dan sudut koterminal. Sedangkan yang B, besar sudut pada setiap kuadran. Perbandingan trigonometri. Sin alfa sama dengan depan per miring sama dengan DE per MI. Cos alfa sama dengan samping per miring sama dengan SA per MI. Tan alfa sama dengan depan per samping sama dengan DE per SA. Selanjutnya yang A, yaitu tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Yang B, sekan theta sama dengan ses theta sama dengan 1 per cos theta. Yang C, kosekan delta sama dengan coses delta sama dengan 1 per sin delta. Yang D, kotangen delta sama dengan cot delta sama dengan 1 per tan delta. Selanjutnya ada sinus alfa sama dengan sin A sama dengan AC per BC sama dengan B per A atau sin demi. Selanjutnya kosinus alfa sama dengan cos alfa sama dengan AB per BC sama dengan C per A atau kosami.
Yang terakhir yaitu ada tangen alfa sama dengan tan alfa sama dengan AC per AB sama dengan B per C atau tan desa. Berikut gambar-gambar dari perbandingan trigonometri tadi. Oke teman-teman semua, setelah membicarakan komposisi fungsi, kita lanjut ke operasi aritmatika fungsi. Operasi aritmatika fungsi ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan membahas tentang operasi aljabar dalam fungsi. Operasi aljabar dalam fungsi ini, operasinya sama seperti yang saya bilang tadi, yaitu penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Di sini ada penjumlahan fungsi. Dalam kurung f plus g, dalam kurung x sama dengan fx plus gx. Contoh soalnya, diketahui fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan x kuadrat min 4. Tentukan dalam kurung f plus g, dalam kurung x. Jawab, f plus g x sama dengan fx plus gx sama dengan x plus 2 plus x kuadrat min 4. Jadi sama dengan hasilnya adalah x kuadrat plus x min 4. Ukuran sudut. Ukuran sudut merupakan besaran yang digunakan dalam pengukuran sudut. Dalam trigonometri, sudut merupakan hal yang sangat penting yang akan langsung berhubungan dengan nilai trigonometrinya, yaitu sin, cos, tan, sec, coses, dan cot. Pada umumnya, ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Tanda derajat dan rad berturut-turut menyatakan simbol derajat dan radian. Sudut-sudut istimewa trigonometri dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Berikut ini adalah nilai trigonometrinya, yaitu sin alfa, cos alfa, tan alfa, CSG alfa, sec alfa, dan cos alfa. Sedangkan sudutnya dari kuadran 1 yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sedangkan dari kuadran 2 yaitu 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Lalu dari kuadran 3 dari 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Dan yang terakhir, kuadran 4 dari 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Satuan derajat. Ukuran derajat adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar dengan satuan derajat, menggambarkan 1/360 dari putaran penuh. Singkatnya, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat, yang berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran penuh. Berikut gambaran dari hubungan putaran dan sudut putaran. Ada juga suku yang lebih kecil daripada derajat, yaitu menit atau petik 1 dan detik atau petik 2. Hubungan dari kedua ukuran tersebut adalah 1 derajat sama dengan 60 menit atau 1 derajat sama dengan 60 menit atau 60 petik 1. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik atau 1 menit sama dengan 60 detik atau 60 petik 2. Satuan radian.
Ukuran radian adalah satuan sudut dalam suatu bidang dengan lambang rad. Radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat, theta, atau yang dibaca dengan theta, yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Theta sama dengan panjang busur AB per jari-jari, sama dengan jari-jari atau R per R, sama dengan 1 per 1 rad. Atau juga dapat ditulis delta sama dengan panjang busur per R rad. Cara mencari luas juringnya yaitu dengan cara setengah R kuadrat atau jari-jari kuadrat delta. 1 radian atau 1 rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran berjari-jari 1 meter dan membentuk busur sepanjang juga 1 meter. Atau dalam gambar ini sebuah jari-jari sama dengan B sama dengan 1 meter. Panjang busur suatu lingkaran dapat dihitung langsung dengan mengalihkan besarnya sudut dengan jari-jari lingkaran. Apabila besarnya sudut telah dalam satuan radian, ilustrasi radian dengan derajat dan sebaliknya. 1 radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat alfa suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. 1 radian sama dengan 1 kali 180 derajat per V, yaitu radian dengan derajat. Sedangkan 1 derajat sama dengan 1 kali V per 180 radian, yaitu derajat dengan radian. Berikut ini adalah ukuran radiannya. Jika sudut AOB sama dengan alfa, AB sama dengan OA sama dengan OB, maka alfa sama dengan AB per R sama dengan 1. Hubungan satuan derajat dan satuan radian rumusnya sebagai berikut. Rumus keliling lingkaran adalah 2VR. Jika satu putaran penuh, maka panjang busur sama dengan keliling lingkaran, sehingga delta sama dengan 360 derajat. Berdasarkan rumus sebelumnya, delta sama dengan panjang busur rad atau radian. 360 derajat sama dengan K atau keliling kali R, radian. 360 derajat sama dengan 2VR kali R, radian. 360 derajat sama dengan 2VR radian. 360 derajat per 2 sama dengan V radian. Sama dengan 180 derajat sama dengan V radian. Jadi hubungan derajat dengan radian rumusnya sebagai berikut. 180 derajat sama dengan V radian, atau dapat diartikan juga 1 derajat sama dengan V per 180 radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Hubungan satuan derajat dengan satuan radian bahwa satu putaran penuh sama dengan 2V radian, seperti dinyatakan dalam definisi berikut. 360 derajat sama dengan 2V radian atau 1 derajat sama dengan V per 180 radian, atau 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Soal trigonometri. 1. Berapa radian dari sudut 150 derajat? Yang kedua, nyatakanlah sudut 0,45 radian dan 0,89 radian ke dalam satuan derajat. Yang ketiga, nyatakanlah sudut 50 derajat dan 89 derajat ke dalam radian. Yang keempat,
keempat, yaitu hitunglah jari-jari suatu lingkaran jika panjang busurnya 10 cm dan sudut pusatnya 36 derajat. Sekian presentasi trigonometri dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.